Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami berdua di sini dengan saya sendiri Atta Bibi Mamadi Kalbab. Dengan saya Navarea Silananda. Nah, jadi di sini kita berdua akan menjelaskan mengenai sebuah materi dengan judul pengangguran. Ini contohnya. Kita berdua, Mas. Kita berdua pengangguran ini. Jadi di sini kita akan menjelaskan materi dengan matkul ekonomi politik, Mas ya. Ya. Dengan dosen kami, beliau Bapak Dr. Daimul Abrar. Jadi di sini kita akan membawa materi judul tersebut dengan judul Pengangguran. Nah, gimana Mas Nopal pengangguran ini, Mas? Sangat marak-marak itu tadi. Sangat banyak ya? Banyak. Memang banyak, Mas, untuk pengangguran di Indonesia itu. Menurut BPS itu, badan apa tuh, Mas? Lupa saya. BPS? Pusat Statistik. Nah, Badan Pusat Statistik pemirsa. Jadi menurut BPS, pengangguran di Indonesia itu mencapai 5, sekian persen dari 100%. Jadi itu hitungannya banyak, Mas. Lumayan banyak, Mas ya. Banyak, dari 100 itu 5 orang, dari 100 orang itu 5 orang pengangguran. Wah, banyak, Mas. Sedangkan Sedangkan di Indonesia banyak, Mas, karena kita negara maju kan. iya, sedangkan di Indonesia itu orangnya ribuan, Mas. Ribuan, Jutaan. Mas, jutaan. Jadi untuk takaran seperti itu memang sangat banyak. Banyak. Nah, jadi seperti itu, Mas. Rata-rata kalangan pengangguran di Indonesia tuh seperti apa, Mas? Jadi untuk kalangannya sendiri itu ya, Mas, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang terutama paling banyak itu adalah para pelajar. Bagaimana kok pelajar? Karena gini, setelah mereka lulus belum ada yang kerja. Baik itu dari tingkat SMP, SMA maupun kuliah. Kuliah pun juga Seperti itu, walaupun S1, Mas. Di Kediri ini ya, Mas ya. S1, ijazah S1 itu banyak yang tidak payu, Mas. Banyak yang nggak laku lah istilahnya. Karena saking banyaknya persaingan pekerjaan kerja di ya, Kediri. ya. Apalagi yang di tingkat SMA. Jadi pengangguran yang sangat problematik di situ. Setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, mereka tidak melanjutkan jenjang pekerjaan, tidak melanjutkan jenjang pendidikan, tapi mencari pekerjaan. Di situ mereka banyak yang terpontang-panting mencari pekerjaan. Seperti itu, Mas. Jadi untuk kalangannya seperti itu. Untuk kaum tua muda itu ya relatif banyak juga, cuma nggak sebanyak mereka yang setelah lulus pendidikan. Seperti lulus SMA, seperti lulus S1. Kan rata-rata lulus S1 pasti cari pekerjaan, Mas. Iya, Mas. Cari jasa Pasti. gunanya itu buat cari Iya, pekerjaan. cari pekerjaan. Seperti itu, Mas, kalau untuk kalangan pengangguran di Indonesia. Ini Mas Bima, penyebab utamanya pengangguran itu apa tuh, Mas? Nah, untuk penyebab dari pengangguran itu ada bermacam-macam, Mas. Mulai dari kesenjangan lapangan pekerjaan dengan orang yang mencari pekerjaan. Paham nggak, Mas Nopal, di sini gimana? Jadi di sini pencari pekerja dengan lapangan pekerjaan itu lebih banyak pencari pekerjaan. Mas. Jadi ibaratnya gini, Mas. Ada seseorang semen ya, buka lapangan pekerjaan dengan slot penerimaan karyawan baru itu 50. Tapi yang daftar di situ 500, Mas. Di situ kan sudah terlihat bahwa pengangguran di situ mencari pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaan sedikit. Nah, disitulah kesenjangan antara orang yang mencari pekerjaan dengan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Itu adalah salah satu penyebabnya. Banyak yang nganggur kan, nggak keterima di pabrik, di perusahaan, di warung, di toko, banyak loh. Persaingan sih, Mas, itu. Skill juga, Mas. Skill ya, itu yang kedua. Jadi di sini tidak adanya sebuah kemampuan yang dimiliki oleh pelamar pekerjaan. Jadi di sini menjadi sebuah masalah untuk pemerintah terutama. Bagaimana untuk mengasah mereka ini gimana? Kan banyak orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki skill, tapi mereka melamar. Ya yang punya pabrik, punya perusahaan, yang mikir-mikir, Mas, mau menerima orang seperti itu. Apalagi kalau tidak punya pengalaman pekerjaan. Itu pentingnya skill itu, Mas. Itu yang menjadi masalah. Banyak orang seperti kita kuliah tapi tidak punya skill. Banyak kan? Banyak, Mas. Berarti dalam bekerja itu harus ada pengalaman dan skill pengalaman juga. Skill itu kan harus punya kita. Ketika interview pasti ditanya, Mas, pernah kerja di mana? Iya. Seperti itu. Jadi skill itu sangat berpengaruh lah. Nah, sekarang kan gini tuh, Mas. Mas Bima. Gimana, Mas? Banyak kayak kemajuan digitalisasi. Digitalisasi, betul. Itu ngaruh nggak, Mas? Wah, itu sangat berpengaruh, itu saya lupa itu itu. salah satunya. Kan gini, Mas, di era-era seperti kita ini, akhir-akhir seperti ini, 2025-an kan sekarang, itu sedang marak dan memang rame. Tenaga manusia diganti dengan tenaga
mesin. Nah, itu yang menjadi faktor penyebab paling banyak sekarang. Karena apa, memang di sini ya, kalau dipikir-pikir memang lebih menguntungkan mesin Mas daripada manusia. Soalnya lebih cepat, Lebih simple, lebih praktis, murah, efisien. Soalnya mereka mengejar target. Iya. Pabrik itu target, mengejar efisiensi waktu, uang, seperti itu kan. Makanya lapangan pekerjaan semakin menurun. Contohnya saja pabrik di Kediri saja loh Mas. Kayak gudang garam itu kan sudah mengurangi karyawan. Iya. PHK, pensiun. Karena mereka cuma cari yang muda-muda. Kayak bagian ngelinting itu. Sekarang kalau manusia yang kerja ngelinting cuma sehari paling 500 batang kan. Kalau robot berapa Mas? Lebih pastinya daripada itu. Ribuan kan. Dengan biaya yang lebih murah, pasti para pedagang atau pengusaha pasti memilih teknologi daripada tenaga manusia. Soalnya itu kalau kan umpamanya rokok Mas ya. Iya Mas, rokok. Itu hasilnya kan lebih rapi Mas lebih ya? rapi kalau Iya. mesin itu. Beda dengan lintingan tangan SKM, sigaret kretek mesin kalau yang mesin. Nah, SKT itu sigaret kretek tangan. Kalau sigaret kretek tangan itu pasti Mas, ada yang jendol cengkehnya. Jadi yang di bawah itu merwongkol, di atas kopong. Iya. Tidak rata lah. Ya maklum tenaga manusia kan. Beda kalau mesin itu sudah set rata, rapi, bagus. Itulah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia juga, karena minimnya lapangan pekerjaan. Seperti itu Mas Nopal. Gimana lagi Mas? Gini Mas, kok peran pemerintah dalam mengambil kebijakan itu gimana Mas? Oh, dalam menangani pengangguran di Iya. Indonesia ini ya. Jadi peran pemerintah ini banyak membuat sebuah program-program, banyak membuka lapangan pekerjaan seperti itu Mas. Jadi salah satu program yang dibuat oleh pemerintah di sini yaitu salah satunya Kartu Prakerja. Mas Mama pernah dengar? Wow, saya pernah mau coba itu Mas. Pernah mau daftar? Tapi Terus? nggak jadi. Karena apa itu Mas? Faktor tidak keterimanya pendaftaran? Kan Mas, nggak ke ACC. Oh, nggak ke ACC? Iya. Online apa gimana itu Mas? Online. Kayaknya itu Mas, terlalu banyak saingan. Oh iya, betul. Soalnya Kartu nggak- Prakerja, betul. Nggak semua itu Mas. Seleksi dulu kan? Ya, seleksi dulu itu. Jadi program pemerintah untuk Kartu Prakerja di sini juga sangat mendukung Mas. Karena di sini mereka meluncurkan itu untuk mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat dengan cara pelatihan, dengan cara les, dengan cara apalagi Mas ya. Ya dilatih seperti itulah. Diberikan lapangan pekerjaan, diberikan sertifikat, diberikan sesuatu yang bisa mempermudah mereka mendapatkan pekerjaan. Dilatih skillnya lah, diikutkan di pelatihan apalah, kan seperti itu banyak Mas. Yeah. Dari program-program pemerintah dan juga dari adanya program Kartu Prakerja ini, itu menunjukkan bahwa kekuasaan anggaran negara itu memang digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM terutama Mas. SDM Itu kan katanya dulu kalau berhasil prakerja kan cair dapat uang tuh Mas. ya, memang dapat uang untuk pelatihan kan itu bahasanya. Oh. Kayak pelatihan itu dapat uang kita contohnya ikut BLK itu kan program pemerintah. Iya. Itu di situ kita ikut, kita dilatih, bisa komputer, nanti kita bisa masuk bagian admin lah, bagian apalah. Karena di situ ketika kita sudah mengikuti pelatihan pasti mendapatkan sertifikat. Nah, Berarti salah itu satu sertifikat itu kan bisa mendukung Iya. kita masuk Mas. banyak pilihannya Mas ya, Yang mana? yang prakerja itu. Banyak Mas, pelatihan dari pemerintah tidak bentuk dari kartu saja loh itu. Tidak dari berupa kartu saja, banyak pelatihan dari pemerintah yang dibuka memang untuk masyarakat banyak. Itu, Mas Nopal. Apakah ada lagi Mas program-program pemerintah yang seperti selainnya prakerja itu? Kalau program pemerintah itu sebenarnya banyak Mas. Kalau salah satunya yang bisa saya sebutkan di sini adalah program strategis nasional. PSN, bukan Oh, PNS ya, ya. salah. Kalau PNS pegawai negeri sipil, kalau ini PSN, program Beda, ya? strategis nasional. Jadi bentuk dari program strategis nasional itu banyak Mas. Seperti pembangunan tol, bandara, dan juga proyek-proyek yang dimiliki pemerintah. Itu bagaimana kok bisa mengurangi pengangguran dengan cara mempekerjakan warga lokal untuk bekerja di bagian itu tadi, Di proyek tersebut. di proyek tersebut. Contohnya kalau di Kediri kan banyak Mas. Habis bangun bandara dulu, Ya. sekarang kan tol, Tol. seperti itu. Oh, yang baru tuh Mas? Nah, tol sekarang itu loh. Heeh. Di jalan apa itu Kawi ya? Kayaknya Yang iya Mas. tembusnya di depannya Bedagarung itu loh. Iya, benar. Berantas, nah itu. Nah, proyek-proyek seperti itu kan adalah PSN, proyek strategis
nasional. Jadi di situ peran pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Salah satunya seperti itu, membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mampu di bidang seperti kuli, di bidang proyek lah hitungannya. Seperti itu. Kalau taman itu juga Iya, Mas. termasuk proyek pemerintah nggak, Mas? Ya itu taman, kalau di Kediri apa lagi ya? Taman terus apa Mas? SLG, terus kalau milik pemerintah lagi ya apa ya? Ya banyak Mas, taman-taman di Gumul. Banyak sih, kayak sumber-sumber juga itu. Saya tahu. Oh ya, pernah, Mas. Nah, kita kan pernah ke sana dulu. Sumber Jadi kayak Dolopo di itu? sumber Banteng, sumber Dolopo itu kan Iya. memang dikelola oleh masyarakat tapi di bawah naungan pemerintah. Oh, itu. Heeh. Jadi di situ memang membuka lapangan pekerjaan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Kayak Jadi yang- kan lapangan pekerjaan lah. Jaga karcis itu, Mas. Nah, Ya? jaga karcis, terus jaga warung-warung. Ya, orang berjualan. Banyak itu. yang berjualan di situ kan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran Pengangguran. seperti kita. Dampaknya positif. Dampak Mas, yang ya? positif Mas, betul sekali. Seperti itu tadi Mas Nopal. Jadi menurut Mas Nopal gimana Mas untuk program-program pemerintah tadi? Ya, baik sih, Mas. Baik ya. Kalau menurut saya sendiri sih memang baik. Cuma kalau menurut saya alangkah baiknya kalau dikelola dengan baik Mas. Seperti program kartu prakerja, PSN tadi, itu kalau tidak dikelola dengan baik ya rugi Mas. Membuang-buang anggaran lah hitungannya. Karena dengan adanya program seperti itu kan harusnya loh ya, tingkat pencapaiannya itu harus baik. Dengan adanya program kartu prakerja apakah memberikan dampak yang baik? Kan belum sekarang. Iya, iya, iya. Dalam artian belum efektif lah. Seperti itu. Mungkin dengan adanya program-program yang lain banyak kan, itu bisa meningkatkan lah. Walaupun hanya berapa persen gitu. Tapi sudah memberikan sebuah pelatihan-pelatihan, memberikan skill itu sudah baik. Seperti itu Mas Nopal. Nah, ini kan sudah apa? Kita bertanya-tanya banyak, Mas. Banyak Mas. Kalau Mas Bima menyimpulkannya semua itu gimana, Mas? Wah, kalau saya menyimpulkan sendiri nggak bisa ini Mas. Kita simpulkan bareng lah ya. Jadi gini Mas, pengangguran di Indonesia itu kan tadi memang banyak. Kita sudah ngulas kan, baik dari beberapa kalangan, baik dari remaja, kaum muda, mahasiswa, pelajar, orang tua. Itu memang banyak presentasinya tadi. Berapa persen tadi Mas? 5, berapa itu? 5 sekian lah. Untuk di Indonesia itu menurut data pemerintah seperti itu. Nah, peran pemerintah sendiri itu memang baik. Tapi kritik saya seperti itu tadi Mas. Alangkah baiknya dikelola dengan baik. Baik. Karena menurut saya belum terlalu apa ya, signifikan lah hasilnya itu. Tidak balance lah dengan program yang mereka berikan itu. Begitu enggak menurut Mas Nopal? Agak kurang efektif, Mas ya. Iya. Berarti. Betul. Karena kita kan bakalnya nggak kerja di pemerintah terus. Iya. Banyak dari sektor swasta juga. Tapi kan ini kita membahas mengenai peran pemerintah kan. Tapi juga ada loh Mas, gini Mas. Peran pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta. Nah, jadi seperti pemerintah mendatangkan investor asing untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia seperti pabrik-pabrik, seperti perusahaan apa. Mereka kan dari investor asing didatangkan di Indonesia itu adalah bagian dari peran pemerintah dengan cara bekerja sama dengan swasta. Itu adalah bentuk cara mereka atau program mereka Mas. Situ memang sangat baik lah membuka lapangan pekerjaan. Makanya banyak kayak orang-orang Cina di sini. Nah Mas, ya? itu banyak Cina di Indonesia itu salah satunya itu tadi membuka lapangan pekerjaan. Mereka di sini kan banyak membuka toko, pabrik, perusahaan. Pekerjaannya itu dari warga-warga lokal, warga-warga pribumi. Nah, ini Mas, saya dulu Ya. yang pernah kerja di pabrik. Di pabrik Cina. Enggak, Oh, bosnya iya. Cina. Bosnya Cina. Di Plaza Katen, Mas. Oh, Itu saya masih bingung, Mas. Kenapa kok? gimana? Apa itu memperkerjakan orang-orang lokal di sini? Kenapa nggak buka di sana itu, Mas? Oh mungkin untuk biaya masuk ke Indonesia ketika bahan mentah itu mungkin beda dengan harga yang sudah jadi. Kalau harga yang sudah jadi mungkin lebih mahal pajak yang diberikan. Kalau masih mentah mungkin masih lebih tergolong murah kan. Makanya diolah di Indonesia. Dan juga mungkin gini Mas, kalau menurut saya ya, dengan gaji yang diberikan itu lebih murah mungkin loh ya. Menyesuaikan UMR berarti, Mas? Nah, kalau UMR seperti segini kan berapa Mas? 2,4 kalau nggak salah, Nah, Mas. 2,4 itu. Jadi kan lebih murah daripada daerah-daerah yang lain. Oh, Itu iya. bisa menjadi salah satu alasan mereka datang di Kediri kan. Seperti itu. Mas Nopal dulu berapa bulan Mas di sana?
Saya itu waktu libur kuliah mas, Udah lama berarti ya? cuma 2 bulan kayaknya. Wah lumayan 2 bulan mas, kali berapa itu tinggalan? 1 bulan 3. Cuma cari pengalaman aja mas. Betul, skill memang perlu mas Nopal, skill itu perlu diasah, perlu diperdalam. Karena dengan Mas Nopal sudah ikut di pabrik itu tadi, sudah memiliki pengalaman mas. Nanti jadinya kerja di mana itu gampang. Pas di interview tinggal, oh sudah pernah kerja di pabrik mana tadi, Wates? Atas Pabrik apa? PT Indo PT Indo Jaya Jaya Plastik. Plastik, Indo Jaya Plastik, teman-teman diingat-ingat Mas Nopal dulu pernah bekerja di sana. Di sana berapa bulan? 2 bulan mas ya? 2 bulan. Pengalaman yang didapat banyak mas. Banyak mas. Nah Dapat- itu skill mas. dapat teman juga banyak. Nah betul. Tambah pertemanan, tambah kenalan, Ya. tambah pengalaman, penting banget itu. Soalnya sekarang skill yang memang dicari, tidak hanya ijazah. Pengalaman skill juga penting Pengalaman mas ya. skill juga penting. Saya punya ijazah dok, nggak punya skill, nggak punya pengalaman, wah kalah saing. Nggak punya koneksi teman-teman Nah itu sangat perlu, penting. sangat perlu itu. Jadi untuk pengangguran di Indonesia memang sangat lumayan banyak, tapi dengan program yang diberikan pemerintah, dengan berbagai peran-peran pemerintah tadi bisa mengurangi lah tingkat pengangguran di Indonesia. Mungkin dengan adanya investor tadi lah salah satunya kalau menurut saya itu. Kan sekarang banyak mas pabrik-pabrik itu. Bahkan untuk kalangan muda itu mendingan kerja di pabrik. Nah kenapa mas? Karena mereka tidak mau bekerja yang model-model lepas gitu mas. Oh Dan juga mereka mikirnya gaji yang tetap. ya benar. Kalau kita sebagai pedagang kan gaji tidak tetap mas. Ya Ada jungkir balik itu seperti itu kan. kadang rame Kadang rame kadang sepi. Makanya mereka untuk mencari modal itu rata-rata bekerja di perusahaan. Karena gajinya sudah UMR kan. Nggak ada yang di bawah UMR kayaknya kalau perusahaan. Pabrik-pabrik seperti itu loh mas. Iya ya. Mereka kan memang seperti itu carinya. Nanti kalau sudah punya modal, nanti usaha sendiri, buka dikembangkan sendiri seperti itu. Jadi anak muda banyak lah di pabrik itu. Dan memang perlunya pabrik tidak meminta minimal ijazah S1, S2 nggak minta. Ya kan? Mas Nopal dulu kan nggak pakai ijazah S1 kan? Ijazah SMA. Nah, seperti itu. Karena yang dicari itu memang tenaganya, Tenaga kerja. tenaga kerja. Jadi untuk pengangguran di Indonesia banyak lah menurut saya. Tapi sudah baik dan sudah menurun dari statistik tahun-tahun kemarin itu. Karena semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang ada. Seperti itu Mas Nopal. Ya. Terima kasih Mas Bima untuk penjelasannya. Ini sudah ini. Sudah Mas. Oh baik. Baik teman-teman, jadi Mas Nopal di sini sudah minta selesai ini. Ya Mas Nopal ya. Ya. Udah lapar. Udah lapar. Baik teman-teman, kita akan pamit undur diri. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.